Ini Allah berfirman, Yaqul ta'ala amiran li ibadil mu'minina. Allah berfirman memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman bikasrati dzikri dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Wanahyan dan juga melarang Allah lahum kepada hamba-hamba Allah itu antash golahum dari tersibukkan itu hamba-hamba Allah oleh al-amwal harta-harta benda wal aula dan anak-anak andalika dari zikir kepada Allah wa mukhbiron dan memberitakan Allah lahum kepada hamba-hamba itu bi'annahu bahwa sesungguhnya itu jangan jangan terlenakan gitu di mata al hayati dunia dengan perhiasan-perhiasan dunia wazinatiha dan juga perhiasan dunia amma khuliqalahu min ta'ati rabbih dari melakukan ketaatan kepada Allah sebagai Tuhannya. Innahu minal khasirin, maka jika seperti itu dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Yakhsuruna anfusahum yang merugikan terhadap diri-diri mereka, wahlihim dan keluarga mereka yaumal kiamah pada hari kiamat. Jadi di sini Allah di ayat tadi menyatakan la tulhikum jangan melalaikan kepada kalian semua apa amwalukum harta-harta kalian wala auladukum dan juga jangan melalaikan kepada kalian anak-anak kalian semua an dzikrillahi dari dzikir kepada Allah. Nah, ini saya kira ayat ini sangat relevan dengan kita saat ini. Kondisi sangat real, sangat nyata. Jadi walaupun ayat ini turun 14 abad yang lalu, tetapi kondisi ini menggambarkan saat ini. Saya kira seperti itulah kita kan suka terlalaikan. Apa sebab ngurus harta benda? Apa sebabnya telat sholat berjamaah? Waduh, nyuci mobil dahulu. Itu kan terlalaikan itu. Apa sebabnya tidak sholat berjamaah? Rapat dahulu. Banyak kau yang diurus. Rapat itu apa? Urusan duit lah. Urusan harta benda, urusan keduniawian. Apa sebabnya? Karena ngomong cucu. Kan? Pasti begitu kita. Uh, karena ngurus anak. Kita sampai tidak ikut sholat berjamaah gara-gara urusan-urusan remeh-temeh keduniawian. Tetapi itu kita utamakan. Ini peringatan dari Allah. La tulhikum, janganlah melalaikan kepada kalian semua amwalukum harta-harta kalian wala auladukum dan anak-anak kalian. Dan kita suka bangga kan? Suka bangga dengan harta, bangga dengan keturunan. Kita punya anak berapa, punya cucu berapa menjadi kebanggaan. Dan nanti diceritakan kepada orang-orang kan, anak saya kuliahnya di sini, anak saya lulusan ini. Wah, kebanggaan yang semu semuanya itu. Itu yang menipu semuanya. Silakan bangga, tapi jangan lupa juga zikir kepada Allah. Tapi kalau cuma sekedar bangga, dia tidak taat kepada Allah, itulah orang-orang yang merugi. Hati-hati, ini bisa menimpa kita juga ya. Bolehlah berbangga, silakan, tapi jangan sampai melalaikan zikir kepada Allah. Ini cerita pernah terjadi zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat namanya Sa'lab yang pernah diceritakan sebelumnya juga ya. Sa'labah itu seseorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang keadaannya itu miskin, fakir, kekurangan harta. Sehingga kalau datang ke Masjid Rasulullah, ke Masjid Nabawi itu suka telat melulu kalau saat berjamaah. Satu waktu ditanya oleh Rasulullah, loh kenapa Sa'labah kalau mau sholat jamaah itu kamu itu selalu telat melulu gitu kan? Nah, dijawab oleh Sa'labah, Rasul, apa sebabnya saya telat? Karena saya berganti pakaian dahulu, gantian dengan istri saya. Istri saya sholat dahulu, kemudian itu mungkin bukan pakaian dalam arti baju seperti ini, mungkin sarung gitu ya, kain. Kainnya dipakai istri saya dahulu, setelah selesai istri saya sholat, kemudian saya pakai, baru saya datang, sehingga saya telat, karena saya itu ya tidak punya pakaian kecuali satu, dipakai berdua mungkin begitu, atau sarung gitu ya, dipakai bersama oleh istri dan saya sendiri, sehingga saya telat. Nah, begitu berulang-ulang Sa'labah dan ditanya oleh Rasulullah gara-gara urusan dengan istri pakaiannya itu sehingga dia telat melulu. Nah, kemudian dia minta kepada Rasul, "Ya Rasul,
Kalau gitu tolong doakan saya supaya saya bisa menjadi orang yang berkecukupan, kan? Sehingga tidak sampai satu kain itu dipakai berdua oleh istri saya dan juga saya. Akibatnya saya jadi telat datang ke masjid. Nah, akhirnya Rasul, nanti itu agak panjang ceritanya. Apakah kamu mendingan seperti saat ini? Kalau nanti diberi kelebihan oleh Allah, bisa juga menjadi lalai dengan harta itu. Tapi Sa'labah berulang-ulang meminta kepada Rasulullah, Rasul, nanti kalau saya sudah punya pakaian sendiri, sudah punya kain sendiri, tidak akan telat lagi datang. Akhirnya berulang-ulang minta kepada Rasul dan didoakan oleh Rasulullah supaya Sa'labah itu menjadi orang yang berkecukupan, punya kain sendiri sehingga tidak telat datang sholat berjamaah ke masjid. Nah, Sa'labah itu dititipi oleh seekor domba, domba betina yang sedang hamil gitu kan. Akhirnya domba itu melahirkan. Sa'labah agak agak mendingan gitu kan. Perekonomiannya agak maju mungkin sehingga tidak telat lagi datang ke masjid. Tapi dombanya makin hari makin bertambah karena setiap domba melahirkan, beranak pinak dan sebagainya. Lama-lama ya jadi agak telat lagi. Setelah ditanya, kenapa kamu sekarang kan sudah berkecukupan jadi telat datang ke masjid? Rasul, sekarang saya punya domba banyak. Sehingga saya harus ngurus domba-domba dahulu, ujung-ujungnya jadi telat lagi saya datang ke masjid. Begitu seterusnya sampai-sampai akhirnya tidak pernah datang lagi ke masjid itu Sa'labah itu. Karena dombanya makin banyak, bahkan sholat Jumat juga sudah tidak datang lagi. Karena makin bertambah itu harta bendanya itu. Nah itulah dunia melalaikan, membuat kita lalai. Sampai-sampai kewajiban yang seharusnya ditunaikan, yang sederhana, sekedar sholat berjamaah saja, terlalaikan. Dan itu sekali lagi bisa menimpa kita. Akibat urusan harta benda, urusan dunia, padahal tidak semua dunia itu kita bisa habiskan. Tidak bisa kita makan, tidak bisa kita nikmati, kan? Hanya sedikit saja yang kita nikmati itu yang kita makan saja, hanya sepiring itu. Walaupun harta benda kita itu bertumpuk banyak di rumah, tapi yang dinikmati itu kan hanya sepiring saja atau tambah sedikit. Tapi kalau udah usia kita gini kan tidak banyak-banyak makan itu, sedikit saja. Tapi kita tetap cinta dunia, senang. Setiap orang pasti begitu. Senang dunia, tidak ada yang sudah tidak senang, pasti senang. Silahkan senang dunia itu tidak dilarang, tetapi yang dilarang itu jangan sampai melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Ini perintah Allah. La tulhikum, janganlah melalaikan kepada kalian semua amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum dan anak-anak kalian semua. Kalau sudah kumpul keluarga kan jadi bangga kita, apalagi di rumah ramai gitu kan. Akibat ramai ujung-ujungnya pas ada duhur masih ramai dengan keluarga, ditinggalkan adzan duhur, tidak diindahkan. Nah itu bisa menimpa kita. Hati-hati. Wa may yaf'al dzalika, siapa orang yang mengerjakan seperti itu artinya lalai dari mengingat Allah gara-gara urusan dunia dan keluarga, faulaika maka mereka itulah mereka itu al khosirun adalah orang-orang yang merugi. Berlindunglah kepada Allah. Tidak dilarang sekali lagi kita untuk kaya boleh karena melalui kekayaan itu kita bisa berzakat, kita berinfak, kita bisa berhaji dan beragam ibadah lain yang membutuhkan harta. Bagus-bagus saja itu kita kaya raya, berkecukupan. Tapi yang penting jangan sampai melalaikan zikir kita kepada Allah. Karena dicap oleh Allah, mereka itulah al-khawasirun adalah mereka orang-orang yang merugi. Demikian juga jabatan, silahkan memperoleh jabatan apapun. Tapi jangan sampai melalaikan kita. Justru sebetulnya kalau kita memegang jabatan, kesempatan untuk berdakwah. Jadi kalau mimpin rapat misalnya, kalau kita berkuasa untuk menghentikan rapat, hentikanlah dulu. Mari kita sholat berjamaah dulu. Itu lebih bagus. Jangan sampai karena kagok dijalankan terus saja itu rapat. Sampai lewat. Sampai lupa, tidak makan juga mungkin ya. Ujung-ujungnya makannya di akhir-akhir. Jadi penyakit mah nanti. Tidak disiplin juga tuh dia. Jadi sebagusnya
Islam mengajarkan disiplin waktu. Kalau harus kumpul pukul 9, kumpullah. Tetapi sekali lagi ingat di kita itu pada tidak menghargai waktu. Tidak bagus. Jangankan di kita, di kampus saja itu orang-orang yang katanya terpelajar terdidik, begitu juga kelakuannya. Rapat jam 10, datangnya jam 11. Dan bukan hanya di kampus, di seluruh Indonesia. Waktu saya di Telkom juga begitu perilaku perilaku para karyawan itu. Diundang pukul 9, datangnya nanti ya telat. Kebiasaan kita itu tidak menghargai waktu. Tapi kalau di dunia barat bagus. Saya sekolah di Amerika itu mesti selalu tepat waktu itu. Dosennya, demikian juga mahasiswanya berdisiplin. Demikian juga di lalu lintas, disiplin. Tapi begitu datang ke Indonesia, kelakuannya ikut lagi lalu lintas Indonesia. Itu saya kira sangat bagus mereka. Kemudian di sini Allah memperingatkan kepada kita nanti akan menjadi penyesalan, ya jangankan nanti di hari kiamat, pada saat kita mati saja kita menyesal. Saya yakin di antara kita itu nanti saat sakaratul maut, walaupun kita tidak tahu bahwa dia menyesal, pasti penyesalannya luar biasa. Apalagi orang-orang kafir, kan? Mengapa saya tidak beriman? Ya tidak bisa balik lagi. Sudah, kalau sudah mati itu selesailah urusan. Dan demikian juga kita pasti akan menyesal. Kenapa tidak rajin sholat berjamaah? Melalaikan banyak alasan saja kita meninggalkan sholat berjamaah. Nanti akan jadi penyesalan pada saat sakaratul maut. Wa anfiku, dan infakkanlah. Ini menyuruh infakkanlah mimma razaqnakum, dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian semua. In qabla ayyati ahadakum, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian itu apa al mautu, kematian. Ini yang menceritakan bahwa pada saat kematian itu dalam sakaratul maut kita akan menyesali, akan banyak permintaan kepada Allah ingin dikembalikan hidup lagi. Tapi tidak mungkin kembali. Ini perilaku ini pernah dilakukan oleh Fir'aun juga. Saat sakaratul maut, dia tenggelam di Laut Merah, itu Fir'aun menyatakan keimanannya kepada Allah. Tetapi imannya tidak diterima. Nah, itu juga bisa terjadi pada kita, semuanya ini. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia ini. Laula akhirtani ila ajalin qarib. Engkau tunggulah atau tundalah waktu kematianku itu ke waktu yang dekat saja, tidak perlu lama-lama, sedetik semenit aku sadar lagi, bisa komunikasi lagi dengan orang, kemudian aku akan mengeluarkan hartaku. Nah, di sini kok, maka aku akan bersedekah, maka akan mengeluarkan harta benda atau rezeki tadi. Mungkin rezeki itu pengertiannya kan banyak ya, bisa juga kesehatan, bisa juga rezeki dalam arti harta benda, bisa juga pengetahuan. Aku akan sodakohkan itu rezeki itu, wa aku minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Ini penyesalan yang akan disampaikan oleh orang-orang yang sedang sakaratul maut. Perhatikan di sini, min qabli ayyatiya, sebelum datang, akan datang. Ayyatiya itu fi'il mudhari, artinya waktunya akan datang. Artinya bukan masa lalu. Nanti pada saat terjadi sakaratul maut, salah seorang di antara kalian akan berkata, kalaulah ditunda dahulu, jangan sekarang matinya, wahai Allah, kasihlah waktu beberapa menit, mungkin gitu ya. Saya akan mengeluarkan harta-harta yang sekarang ini saya ada. Jadi oleh karena itu, biasakanlah kita berinfak gitu. Berinfak, keluarkan setidaknya setiap hari Jumat lah gitu aja mungkin untuk gampangnya ya. Setiap sepekan sekali kita berinfak, tidak perlu ya tidak perlu besar-besar. Pokoknya rutin. Karena seperti kata hadis juga, ibadah yang kecil walaupun tapi rutin itu lebih bagus daripada ibadah besar hanya ditunaikan sekali-kali saja. Jadi kalaupun kita infak setiap pekan hanya 50.000 atau 100.000,
itu lebih baik tapi ditunaikan terus-terusan daripada kita infak 1 juta tapi hanya sekali saja. Jadi lebih baik infak yang terus-terusan. Jangan sampai nanti jadi penyesalan pada saat kita sakaratul maut. Ya Allah, berilah kesempatan saya akan berinfak. Sudah lewat waktunya, tidak mungkin kembali. Tidak akan kita bisa kembali hidup lagi kalau waktunya sudah datang. Sehingga mumpung kita segar segar bugar, maka hitunglah. Demikian juga harta-harta yang wajib zakat. Harta-harta wajib yang zakat itu harta benda kita ya. Kita punya tabungan barangkali, tabungan disimpan di bank, itu hitung tiap tahun itu keluarkannya itu. Kalau nilainya sudah sampai kurang lebih 85 gram emas, 85 gram emas itu kalau sekarang kurang lebih harga emas 1 juta, berarti nilainya kurang lebih 85 juta itu, keluarkan infak atau sodakoh zakatnya, wajib itu. 2,5% dari 85 juta. Tapi kalau kurang dari 85 juta, ya infak saja. Kalau infak itu bebas, mau berapapun. Tapi kalau kita punya harta tabungan, sekali lagi, saya yakin mungkin orang kota ini kebanyakan tidak punya sawah, tidak punya domba, sapi, tapi tabungan punya. Ya, jangan dibiarkan tabungan tanpa dikeluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya dengan cara dihitung ya perkiraan harga emas bisa saya berfluktuasi itu kan harga emas itu naik turun. Tapi rata-rata ambil saja misalnya harga 1 juta. Sehingga nanti hitung saja. Jadi memang ada syarat kepemilikan harta itu harus sudah 1 tahun. Jadi kalau baru kurang dari 1 tahun tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Ya perlu kita keluarkan. Tapi kalau infak boleh kapan saja. Tapi kalau zakat itu terikat syarat dan rukun. Dan itu harus milik sempurna kita. Jadi jangan piutang. Gitu kan. Kalau piutang itu harta kita yang ada di orang lain. Yaitu belum bisa kita kelola. Ada di orang lain. Harus ditagih dahulu. Tapi kalau ada di dalam penguasaan kita, itulah yang harus dikeluarkan zakatnya. Jangan lupa hitung. Demikian juga rumah. Tapi rumah yang ditinggali tidak perlu zakat. Maksudnya rumah yang dijadikan bisnis, dikontrakkan, dikoskan. Atau bisa juga kita di rumah, kita juga tinggal di rumah itu, tapi kamar di atas dikoskan. Nah itu harus dihitung juga sebetulnya. Hitung dengan mekanisme zakat perniagaan. Itu juga 2,5%. Kalau kita punya rumah, tapi beberapa kamar dikoskan, hitunglah itu. Berapa penghasilan kita selama 1 tahun, kemudian setelah dihitung-hitung kurang lebih ada 85 juta, keluarkan 2,5%. Jangan sampai menyesal nanti pada saat kita sakaratul maut, minta dihidupkan lagi untuk mengeluarkan zakat. Udah lewat, tidak bisa. Demikian juga kalau kita punya pertanian, punya sawah di kampung, di ke orang lain, juga begitu. Keluarkan zakatnya. Itu terserah mau dihitung per bulan Ramadan, boleh setiap bulan Ramadan keluarkan zakatnya. Tapi yang jelas itu harus memang salah satu syaratnya 1 tahun. Tapi kalau pertanian setiap panen, ya. Jadi kalau pertanian itu begitu kita panen, hitung berapa penghasilannya. Kalau ada 5 wasak misalnya, 5 wasak itu kurang lebih 1 ton, 1 ton gabah. Nah, itu harus dikeluarkan zakatnya 5 sampai 10%, tergantung airnya. Kalau airnya itu air tada hujan, air yang pakai irigasi harus bayar kadang-kadang itu cukup 5%. Tapi kalau airnya gampang itu 10%. Setiap panen harus dihitung. Itu bersih setelah dikeluarkan biaya untuk yang ngambil padinya, berbagai macam biaya lah. Sehingga beras atau padi itu ada 1 ton lebih dan sebagainya. Kalau ternyata 2 ton, berarti keluarkan dari 2 ton juga 5%-nya. Tergantung, tapi batas minimalnya 1 ton dalam hitungan kita. Tapi dalam bahasa hadis itu 5 wasak. Kalau kalau emas itu 20 miskol.
20 miskol itu kalau dihitung-hitung dalam hitungan kita dalam gram kurang lebih 85 sampai 90 gram. Tapi itu emas 24 karat. Yang kita miliki biasanya rata-rata di bawah 24 karat. 23, 22, tapi bisa dianalogikan lah. Dianalogikan saja. Jadi kurang lebih nilainya 85 juta kalau punya uang gitu kan. Kalau uang juga dianalogikan ke emas saja. Emas itu silahkan. Tapi kalau dalam urusan zakat profesi, nah itu ya silahkan juga keluarkan. Zakat profesi itu sama dengan pertanian sebetulnya. Dikeluarkan saat panen, saat kita gajian. Berarti minimal 5% sampai 10% zakat profesi. Para dokter, para notaris, ya para profesional gitu ya. Atau para karyawan, jika pada saat kita gajian melewati kalau dianalogikan ke uang itu atau ke pertanian itu satu pintal 1 ton per kuintal itu katakanlah 500.000 berarti 5 juta gaji kita keluarkan 5 sampai 10%. Kalau mau dianalogikan ke zakat pertanian. Tapi kalau profesional itu mau dianalogikan ke emas, maka tunggu 1 tahun. Itu dikeluarkannya 25% dan itu dari zakat bersih. Artinya berapa sisanya? Kalau sisanya masih lebih dari 85 juta, ya biasa kita simpan di tabungan, itulah yang harus dikeluarkan zakat. Jangan sampai seperti ayat ini. Robbi laula akhortani. Wahai Tuhanku, akhirkanlah atau tundalah kematianku ila ajalin qarib. Fasodako maka aku akan sodak. Akun dan aku akan jadi minas solihin dari orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh tentu yang dimaksud di sini disiplin mungkin gitu ya. Disiplin dalam arti selagi masih kuat jalan kaki, datanglah ke masjid. Saya akan datang ke masjid. Jangan sampai terbalik. Kalau mengelilingi gazebo mampu, tapi sekedar datang ke masjid tidak kuat. Itu keterlaluan. Datang ke masjid tidak kuat, padahal jaraknya beberapa langkah saja kan. Tapi kalau jalan-jalan mengelilingi gazebo atau jalan kaki kemanapun bisa. Bahkan ikut lomba lari bisa. Tapi kalau sekedar jalan ke masjid tidak mampu. Itu kesebelan itu orang. Orang itu tidak punya kesadaran kuat bahwa dia itu hamba Allah. Ke masjid itu disuruh Allah loh, bukan disuruh oleh tukang adan. Tukang adan itu hanya memberitahu saja. Atau para penceramah itu hanya memberitahu itu adalah perintah. Tapi kan banyak di antara kita yang masih belum mau masuk masjid secara menyeluruh. Berarti tidak mengindahkan perintah Allah. Nah, nanti akan jadi penyesalan. Menyesal pada saat mati. Aku minas solihin. Aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Ya Allah. Sekarang itu tenang-tenang saja. Walaupun lututnya masih bagus. Kakinya masih bisa jalan. Kecuali kalau orang-orang yang punya alasan. Ada uzur syar'i, sakit. Kalau tidak ada alasan itu akan jadi penyesalan nanti. Nah, di sini di ayat Al-Quran disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 4. Wa andrin nasa yawma ya'tihimul adzab. Dan peringatkanlah olehmu wahai Nabi kepada manusia pada hari akan datang ada siksaan. Wa yaqulul ladzina dzalamu akan berkata orang-orang yang zalim, Rabbana wahai Tuhan kami, akhirna tundalah bagi kami ila ajalin qarib sampai waktu tertentu. Nujib dakwataka. Kami akan mengindahkan undanganmu. Wa nattabi'ir rusul dan akan mengikuti jejak para utusan. Ini ayat Al-Quran itu kan menggambarkan kondisi kita saat ini. Dari satu survei disebutkan umat Islam Indonesia itu kan mayoritas di muka bumi ini di atas 200 jutaan mungkin ya jumlah umat Islam. Tapi dari survei yang suka teratur melaksanakan sholat itu hanya 38% saja. Berarti kurang kan? Kalau dari 200 juta itu 38% berapa ya? 50 jutaan barangkali ya. Berarti lebih banyak tidak pernah ya mungkin sholat tapi sholatnya itu ya asal-asalan gitu ya. Tapi kalau yang serius melakukannya itu
mungkin 50 jutaan berarti masih sedikit. Masih sedikit sekali di antara kita itu. Tetapi nanti orang-orang dolim disebutnya oleh Al-Quran di sini akan berkata, Rabbana akhirna, wahai Tuhan kami. Itu sama dengan ayat tadi pada saat sakaratul maut. Ya Allah, tundalah kematian kami. Sampai waktu tertentu sedikit saja. Nujib, kami akan mengindahkan, akan menjawab dakwataka, undanganmu. Undangan tukang adan mungkin ya. Salah satunya itu. Tapi undangan ini pengertiannya luas sebetulnya. Ajakanmu melalui para pendakwah, melalui ceramah-ceramah dan sebagainya yang kadang-kadang suka kita abaikan gitu ya. Nah, kami akan mengindahkan undanganmu, akan mengindahkan itu yang mengajak sholat berjamaah. Tidak akan kami sia-siakan. Itu jawaban orang-orang dolim itu nanti. Seperti itu. Seperti kita ketahui, dolim itu, saya ulang-ulang nih. Dolim itu adalah orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Eh, itu orang adil. Adil itu kebalikan dolim gitu kan. Jadi orang adil itu adalah orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan kalau orang dolim itu orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka orang musyrik itu sebut orang dolim, dolim yang sangat besar. Karena apa? Karena dia meletakkan Allah bukan pada tempatnya. Dia menyembah bukan Allah. Itu adalah kedoliman yang paling besar. Itu dalam surat Luqman disebut gitu. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat besar. Karena dia meletakkan Allah bukan pada tempatnya. Sama seperti kita meletakkan mobil sembarang tempat di jalanan, pada jalan itu tempat jalan umum, itu juga kita berbuat dolim sebetulnya, Pak. Nah, pasti saya, Pak, pada tidak sadar kita semua kan ke markir seenaknya di jalanan yang itu sebetulnya jalan milik umum, bukan milik kita. Walaupun ada di depan rumah kita, jangan parkir di depan itu karena itu milik umum. Tapi kita suka seenaknya markir saja mobil kita di depan. Banyak mobil yang di depan kita ini kedoliman semua itu. Karena meletakkan mobil itu di jalan umum sehingga pada saat kita mau lewat terhalang gitu, Pak. Pada itu untuk milik umum. Maka doliman itu begitu luas pengertiannya itu ya Pak. Lakukan kita sehari-hari juga banyak melakukan kedoliman sebetulnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu dolim. Ya kalau gampangnya seperti sepatu, sepatu itu kan tempatnya untuk di kaki kan. Tapi ini sepatu malah diletakkan di kepala. Itu orang dolim juga. Ya. Sama seperti dahulu saya waktu SMP, SMA suka naik sepeda kalau ke sekolah. Tapi kalau musim hujan, bukan sepeda yang dinaiki, malah sepeda diangkut. Jadi sepedanya kita angkut karena nggak mau kebasahan gitu kan, tidak mau kotor. Itu perilaku dolim waktu sekolah dahulu. Sebenarnya tidak boleh ya, tetap harus dihitung sepeda untuk dinaiki, gitu kan, bukan untuk dipanggul gitu kan. Ini banyak perilaku kita. Nah, termasuk perilaku dolim itu sering kita lakukan seperti contohnya yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan mulai menyadari semuanya itu. Wana tabi rusul dan kami akan mengikuti jejak para rasul. Jejak para rasul itu memang banyak, tidak mungkin bisa kita ikuti semuanya itu ya. Seperti sholat sunat, puasa sunat, ya silahkanlah ikuti jejak rasul itu. Kita mau puasa mungkin tidak perlu semuanya, yang mampu kita ikuti saja. Mau puasa Senin Kamis boleh, itu juga jejak Rasul. Tapi mau puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah itu juga silakan diikuti. Demikian juga kalau kita mau sholat duha silakan. Tapi sekali lagi ikuti jejak Rasul. Artinya ikuti ketentuan Rasulullah, jangan ngarang. Tidak boleh seenaknya kita sendiri. Itu janji orang yang tadi orang-orang dolim. Ya bisa jadi di antara kita juga masuk gitu dolim ya seperti tadi karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya terjadi. Awalam takunu aksamtum min qablu ma lakum min zawal. Awalam takunu apakah tidak ada kalian semua telah bersumpah kalian semua sebelumnya malakum min zawal bahwa kalian itu tidak akan keluar dari apa yang telah disumpahkan. Nah, itu sifat manusia itu ya. Bisa saja pada saat kita terutama para pejabat waktu
awal menjabat itu bersumpah tidak akan melakukan korupsi dan sebagainya. Tetapi sifat manusia itu adalah pelupa, suka lupa. Sehingga perlu sering-sering diingatkan supaya jangan lupa. Maka kajian rutin itu perlu untuk apa? Untuk mengingatkan kita semua. Karena keluar dari kajian rutin ini baru sejam keluar aja sudah lupa apa yang disampaikan saat ini kan. Sudah lupa lagi apa yang tadi kajian itu tidak boleh lalai dari dunia bisa gitu ya. Tapi kita udah mulai lalai lagi gitu kan terhadap akhirat. Nah, sehingga perlu ada kajian rutin lagi pekan depan. Oh iya, diingatkan lagi. Maka mengapa sholat itu perlu terus-terusan dalam sehari 5 kali? Itu adalah salah satu mengingatkan kita. Kalau sepekan sekali terlalu jauh itu, maka sehari 5 kali itu adalah sesuatu sangat wajar. Nah, kita saja bernapas tiap bukan tiap menit, tiap detik, tiap saat itu kan. Coba berhenti saja semenit tidak bernapas, matilah kita kan. Nah, sholat itu hanya 5 kali, itu kan. Artinya rezeki dari Allah itu diberikan tiap saat, nyawa kita tiap saat, itu sudah jauh berlebih gitu, dibanding dengan sholat kita. Hanya 5 kali, dan setiap sholat itu kan hanya 5 menit saja, tidak lama-lama, sebentar. Tapi masih ada saja yang lalai, masih saja menolak untuk melakukan sholat. Itu tidak jalan pikirannya itu, otaknya tidak waras itu. Kalau waras itu dia itu mesti harus bersyukur. Dia itu sudah diberi kemampuan bernapas tiap saat, diberi kemampuan makan minum tiap waktu itu kan dengan nikmat dan sebagainya. Tiba-tiba disuruh sholat hanya 5 kali sehari, malas gitu, tidak mau. Berarti tidak tahu diri itu orang. Hatta idza ja'ahum di ayat yang lainnya sebutkan. Hatta idza ja'ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga apabila telah datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, berkatalah salah seorang tadi, rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku ini. Kan? Jadi selalu begitu orang yang mati itu tidak mau gitu, Pak. Nah, di antara kita juga sekarang kan kalau ditawari mau mati sekarang pasti akan nolak. Tidak akan ada yang nanti dahulu. Silakan Bapak saja dahulu. Kan? Gitu. Senang hidup di dunia ini senang. Sampai-sampai Pak Sarip suka bilang, loh sudah Jumat lagi. Bukan saking betahnya hidup di dunia ya Pak Sarip. Kok sudah Jumat lagi sehingga tidak terasa. Hidup tiap menit, tiap detik itu kita nikmati, tiba-tiba sudah sepekan lagi. Saking nikmat di dunia. Sehingga tidak ada yang mau mati saat ini. Kalaupun orang yang bunuh diri, ya itu mah dipaksa setan. Pada dasarnya dia tidak mau sebetulnya membunuh diri. Karena manusia itu seringnya begitu. Robbir jiun, kembalikanlah hidup di dunia. Nah sekali lagi, mumpung kita masih hidup di dunia, dunia itu adalah untuk menanam, untuk berbuat, untuk bekal akhirat, berbuatlah yang sesuai dengan ajaran Allah, dengan perintah Allah. Jangan sesuka kita. La'alli amalu solihan. Semoga aku bisa beramal soleh. Bima taroktu, dari apa yang telah aku tinggalkan. Allah inna kalimatun huwa qawliha. Nah, itu adalah kalimat yang biasa diucapkan oleh manusia yang menjelang mati. Mas pasti minta dikembalikan. Tidak mau biasanya manusia itu. Inginnya kembali. Ya, saya kira kita juga mungkin satu waktu pernah merasakan sakit yang sakit itu menurut perkiraan kita, wah ini ujung kematian. Biasanya, aduh ya Allah, tundalah sampai beberapa waktu. Tapi setelah diberi kesempatan hidup lagi di kematian tidak saat itu, tetapnya kedul deh ke masjid. Kedul saja melakukan sholat. Itu kelakuan kita. Lupa. Sehingga perlu diingatkan lagi. Maka saat inilah mari kita saling mengingatkan. Saling mengingatkan itu artinya tidak hanya kepada yang berbicara. Yang berbicara juga suka lupa. Saya juga suka lupa. Kan? Manusia juga saya. Sehingga perlu saling mengingatkan. Jadi bahasanya saling mengingatkan, Pak. Sama dengan bahasa Al-Quran. Watawasobil haqqi watawasobis sober. Itu ada kata saling gitu loh. Ya. Maknanya musyarakah. Musyarakah itu saling mengingatkan. Jadi walaupun jadi penceramah, belum tentu penceramah itu paling hebat. Belum tentu. Saya satu waktu lalai. Dan kita melihat penceramah itu hebat pada saat ceramah. Setelah ceramah belum tentu juga. Dia lupa juga dari apa yang disampaikan. Sehingga Al-Quran sangat bijak sekali menggunakan kata-kata
watawasobil haqqi watawasobis. Itu dalam bahasa kita itu artinya mengandung makna kata saling. Artinya sesama manusia itu tidak ada yang suci. Kita harus saling mengingatkan. Indahnya bahasa Al-Quran. Nah, kalau sudah belajar ilmu sorof baru akan ngerti itu. Nah, kemudian di sini Allah menjawab, eh, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka orang-orang yang mati itu ada barzakh. Barzakh itu adalah dinding, artinya ya alam kubur itu. Ila yaumi yub'atsun sampai hari dibangkitkan. Jadi inilah ayat yang menyatakan bahwa alam kubur itu ada. Karena kan sebagian orang ada yang berkeyakinan tidak ada alam kubur itu. Terus langsung kemana? Langsung ke surga neraka. Ternyata tidak. Kita masuk dulu ke alam kubur. Dan ayat-ayat yang menyatakan kubur itu ada banyak. Tapi ada saja orang yang tidak mau mengakui alam. Nyatanya dia harus mati dulu biar tahu bahwa alam kubur itu ada. Nah, ini jelas Al-Quran warohim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Dan di belakang mereka, artinya orang-orang yang mati itu, nanti ada alam barzakh. Sampai kapan dia barzah itu ila yaumil ba'tsun, sampai hari dibangkitkan. Artinya orang-orang sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini semuanya belum masuk ke akhirat, belum masuk surga, belum masuk neraka, tetapi mereka masih ada di alam barzakh. Nanti pada hari kiamat baru masuk ke alam akhirat. Itu ada penghakiman, ada alam mahsyar, semuanya. Dan saya kira yakin hadis-hadisnya banyak itu yang menjelaskan. Dan keyakinan kita kaum muslimin juga harusnya begitu. Walaupun ada sebagian orang Islam yang tidak meyakini alam barzakh. Kemudian di ayat berikutnya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan pernah mengakhirkan kepada satu diri untuk kematiannya apabila telah datang waktunya. Artinya sedetik pun tidak akan bisa diakhirkan atau didahulukan. Semua itu sudah ada jadwal tertentu. Kita semua ini sudah punya jadwal kematian semuanya. Dan kalau sudah datang jadwalnya itu tidak bisa ditunda sedetik pun. Walaupun mungkin kalau di rumah sakit seolah-olah tertunda tidak jadi mati gitu kan, karena dibantu beragam alat. Nah, itu karena belum belum datang saja ajalnya, masih terselamatkan gitu kan. Tapi kalau sudah datang ajalnya, dibantu beragam peralatan dan apapun juga tetap akan terjadi kematian. Tapi kalaupun dia ditebas, dipedang gitu kan, disembelih, kalau belum datang ajalnya tidak akan mati juga. Kan kita juga sering melihat itu ada sapi sudah disembelih masih tetap bisa lari-larian itu karena ajalnya belum datang. Nah, manusia juga bisa saja begitu, walaupun tidak perlu disembelih gitu. Tetap saja kalau ajalnya belum datang tidak akan mati. Tapi kalau sudah ada ajalnya pasti Allah tidak akan pernah mengakhirkan. Lihat di sini bahasanya walan. Walan itu artinya tidak akan pernah seumur umur itu. Tidak akan pernah Allah mengakhirkan. Beda dengan kalau menggunakan walam akhir. Tidak akan diakhirkan. Nah itu masih mungkin diakhirkan beberapa saat. Tapi kalau lan itu adalah nafi lil istiqbal, meniadakan untuk masa yang akan datang. Artinya kalau dalam bahasa Inggris itu never, tidak akan pernah. Artinya pasti akan tepat waktu kematian itu datangnya. Wala yuakhirullah, tidak akan pernah mengakhirkan Allah nafsan kepada satu diri idza jaa apabila telah datang ajalnya. Wallahu dan Allah itu khabirun, Allah maha mengetahui, maha teliti bima ta'malun terhadap segala apapun yang kalian kerjakan. Jadi Allah mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan itu bukan sekedar kita sedang pengajian ini saja bagaimana, tapi termasuk Allah mengetahui terhadap isi hati kita ini gitu. Hati kita saya kira atau otak kita itu pasti berbicara masing-masing kan sekarang. Yang disebut dengan self talk itu Ustadz lama amat gitu. Nah, bisa saya ada gitu kan dalam gerentes hati Bapak Ibu semua. Itu Allah mah tahu walaupun Ustadznya tidak tahu. Tapi Allah mah tahu bahwa kita berbicara. Ngapain membicarakan yang seperti itu? Misalnya ada yang protes-protes begitu ya.
Nah, Allah tahu terhadap apa yang dibicarakan oleh hati kita. Tidak penting lagi. Tapi kalau kita tahu itu bahwa kita sedang ikut pengajian, ya sudah, ikut pengajian saja. Tentang bagaimana isi hati kita, bagaimana jantung kita bekerja, itu kita tidak mengerti, tidak tahu. Bahwa bahwa semuanya sedang bekerja, ginjal kita, hati kita sedang memproses apa, semuanya Allah Maha tahu. Allah tahu sabletis sampai hal-hal detil. Itu kata-kata khobir. Khobir itu artinya maha teliti, sangat tahu terhadap segala sesuatu yang terjadi. Hakikatnya juga. Pengetahuan kita itu terbatas. Kita tahu sekarang sedang ada di masjid, ya sudah, itu saja yang kita ketahui. Tapi apa yang akan terjadi berikutnya di masjid, kita tidak tahu. Nanti lampu itu akan jatuh misalnya kan, kan kita tidak tahu, wallahu alam. Demikian juga yang lain-lainnya, tapi Allah mengetahui semuanya. Itu kata-kata khobir. Khobir itu mengetahui sampai ke dalam-dalamnya. Bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. La yanduru ahadan ba'dahu li ajalihi, artinya Allah tidak melihat seseorang setelah datang ajalnya, wa huwa ala akhbaru biman yakunu shadiqan fi qawlihi. Nah, Allah mengetahui dan tahunya secara mendalam terhadap apakah seseorang berkata benar, jujur dari isi hatinya. Demikian juga pertanyaan mimman laurudda li adillah syarin mimma kana alih. Dan bagaimana dia berikutnya itu akan menepati apa yang diucapkannya, akan samakah antara ucapan dan perbuatannya itu, kita kan tidak tahu. Para orang-orang yang berpidato itu, betulkah apa yang dia ucapkan itu apa yang akan dia kerjakan? Wallahu alam, tapi Allah Maha tahu. Wallahu khabir bima ta'malun, itu tadi. Allah itu Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Kemudian dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas sebutkan begini. Man kana, siapa orang, lahu bagi orang itu malun memiliki harta, yabduhu hajjan hajja baiti rabbihi au tajibu bi alaihi zakatun falam yaf'al sa'ala raj'ata indal maut. Nah, kata Ibnu Abbas, siapa orang yang memiliki harta benda sehingga dengan harta itu dia menjadi istitoah, mampu gitu kan, untuk membiayai perjalanan ibadah haji atau menjadi wajib kepada dia itu mengeluarkan zakat, tetapi dia tidak mengerjakannya itu, maka pada saat kematiannya dia akan meminta dikembalikan untuk melakukan haji ataupun mengeluarkan zakat. Jadi sekali lagi bagi kita yang punya kemampuan untuk melakukan ibadah haji, ongkosnya cukup kan, atau untuk mengeluarkan zakat tapi tidak dikeluarkan, maka nanti pada saat matinya itu minta dikembalikan untuk menunaikan zakat itu. Itu kata Ibnu Abbas. Faqala, kemudian berkata rajulun, seseorang, ya Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, ittaqillaha inna mas'alur raj'ata kuffar. Sungguhnya yang akan diminta begitu itu adalah orang-orang kafir, wahai Ibnu Abbas. Faqala, maka berkata Ibnu Abbas, saat semua alaika bidzalika Qur'anan. Maka aku akan bacakan Al-Qur'an ini. Itulah ayat yang dibacakan oleh Ibnu Abbas. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kepada kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari zikir kepada Allah. Siapa yang mengerjakan itu? Mereka orang-orang yang rugi. Jadi ayat ini berlaku bagi semua orang. Orang-orang kafir pasti menyesal. Pastilah kalau kafir itu menyesal. Dan kekafirannya saja dia itu menjadi menyesal. Nah, bagi kita kaum muslimin yang sudah beriman, insya Allah dalam soal keimanan barangkali tidak menyesal. Tapi dari amal kebaikan bisa saja kita juga menyesal. Kita dahulu, aduh mengapa saya tidak mengeluarkan infak, mengapa saya tidak mengeluarkan zakat padahal saya punya kemampuan, mengapa saya tidak menjalankan ibadah haji dan sebagainya. Itu bisa jadi penyesalan dan ujung-ujungnya minta dikembalikan ke dunia. Tapi sekali lagi tidak mungkin. Tidak ada reinkarnasi dalam ajaran Islam. Sudah mati mah mati saja. Fama yujibu zakah. Kemudian setelah membacakan ayat itu, idza balagal mal mi'atani basaidan qala pemujibul hajja azad wal ba'ir. Berapa banyak harus mengeluarkan zakat?
Nah, barangkali kalau perak itu sampai 200 dirham. Kalau emas itu kan 20 miskol tadi. 20 miskol itu ya 20 dinar lah. Kan satu dinar itu 4,5 gram ya. Jadi 20 kali 4,25 gram itu 85 gram emas itu. Jadi mengapa jadi 85 gram? Dalam bahasa hadis itu sebutnya 20 miskol. Miskol itu sama dengan dirham. Satu dirham itu, satu dinar maksudnya. Satu dinar itu sama dengan 4,25 gram. Jadi kalau 4,25 gram kali 20, kurang lebih 85 gram emas. Nah, kalau sudah sampai nilai segitu, keluarkan zakatnya. Tapi kalau emas kita masih 50 gram, belum perlu keluarkan zakatnya. Ya. Nah, termasuk ibu-ibu juga pakai apa ini anting ya, anting atau kalung itu hanya 20 gram, belum perlu dikeluarkan zakat. Tapi kalau sudah di atas 20, 85 atau lebih, wajib dikeluarkan zakat. Kemudian dari Abu Darda disebutkan begini, Ola Zakarona telah menyebutkan kami, telah mengingatkan terhadap kami, Indah Rasulullah di sisi Rasulullah az-ziyadah fil umri. Perbekalan pada saat umur kita itu. Pakola maka bersabda Rasulullah, Inna Allah sesungguhnya Allah la yuakhiru. Tidak akan menunda Allah nafsan kepada satu diri idza jaa ajaluha apabila telah datang ajalnya. Nama ziyadat sebenarnya perbekalan itu umur dalam kehidupan itu ayyarzuqallahu abda. Sesungguhnya Allah telah memberikan rezeki kepada seorang hamba itu dzurriatan solihatan itu keturunan yang soleh. Yad'ulahu yang mendoakan itu keturunan soleh itu kepada yang bersangkutan payal hakuhu maka mengikuti terhadap seseorang itu doahum doanya para turunan kita itu pikobri di kuburannya. Ya, seperti dalam hadis lain disebutkan apabila seseorang sudah meninggal terputuslah amalnya kecuali tiga ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan itu adalah doa anaknya yang soleh. Itu yang paling utama itu doa dari keturunan kita itu. Kalau kita sudah masuk ke alam kubur, kita tidak bisa berbuat apapun gitu kan. Sudah tidak memperoleh tambahan lagi kecuali dari anak-anak kita yang soleh atau sodakoh jariah yang pernah kita jariahkan untuk kepentingan umum. Nah, itu tetaplah dipakai untuk kepentingan umum, tidak boleh diubah. Dijual misalnya tanah yang sudah dijariahkan, diwakafkan untuk kepentingan masyarakat umum, ya sudah biarkan saja digunakan sampai selama-lamanya. Jangan diubah supaya tetap pahalanya mengalir kepada kita. Saya kira itu bahasan hari ini surat Al-Munafikun, akhir Al-Munafikun, ya sekali lagi mengingatkan kita semua supaya jangan lalai barang. Demikian saja.